Pengalaman saya nyobain monitor brand lokal yang biasanya ODM itu ya jarang-jarang banget ada pengalaman enak kali ya. Ada aja masalahnya. Ini bukan tentang brandnya, tapi tentang ODM-nya. Bahwa kebanyakan brand ODM itu mereka nggak punya quality control sendiri, mereka nggak punya desain sendiri, jadi asal ngambil dari pabrik. Otomatis secara kualitas juga biasanya nggak terlalu bagus, dan kalau kita bilang konsistensi juga nggak terlalu konsisten gitu ya. Jadi kalau ada monitor dengan harga yang selisihnya nggak terlalu jauh daripada pilih yang ODM, ya mending pilih brand lain yang lebih terpercaya gitu kan ya logikanya. Tapi kali ini berbeda. Jadi yang ada di atas meja ini adalah brand lokal Digital Alliance yang ternyata udah ngeluarin banyak produk monitor. Dan kenapa kok kali ini saya pilih? Bukan karena saya udah tahu nih barangnya bagus atau jelek, enggak. Tapi karena harganya. Saat saya beli monitor ini dapat di harga 1,2 juta udah pakai voucher, di mana harga normalnya sekitar 1,4 jutaan. Monitor lain yang harganya segitu banyak gitu ya. Tapi yang bikin saya tertarik, refresh rate-nya monitor ini 240 Hz. Yang lainnya di harga yang sama semuanya 200 Hz. Dan ini saya dapat dengan harga lebih murah dibandingin monitor lain yang cuma 200 Hz. Tinggal kembali lagi ke prinsipnya grey to grey. Kalau terlalu murah, kira-kira apa yang dikorbankan? Digital Alliance DA24GAM240E ini menggunakan panel IPS dengan viewing area 23,8 inci, resolusi Full HD dengan refresh rate 240 Hz, bukan 200 ya. Response time tertulis 1 millisecond, maximum brightness 300 nits, contrast ratio 1000:1, color gamut 99% sRGB serta support AMD FreeSync dan berarti G-Sync compatible. Untuk desain dan build quality, monitor ini surprisingly not bad. Bodi layarnya udah pasti dari plastik, tapi kakinya model V dari bahan metal yang kokoh. Sebenarnya masih agak goyang, tapi nggak terlalu parah. Dan karena setting OSD-nya udah pakai joystick, jadi goyangnya ini nggak terlalu ngefek. Karena goyangnya monitor itu paling nyebelin ya pas nyeting layarnya. Layarnya sendiri standar bezel di 3 sisi dengan bagian bawah yang tebal dikasih label Digital Alliance. Secara ergonomis udah pasti hanya bisa tilt doang dan support VESA wall mount 75x75, tapi nggak ada lubang ventilasi dan nggak ada fitur cable management. Konektornya simple, satu HDMI, satu DisplayPort, dan satu audio jack 3,5 mm. Dan udah, itu aja yang bisa dibahas dari fisiknya. Setting OSD monitor ini juga bikin saya kaget karena ternyata nggak pakai layout ODM yang menyebalkan. Tampilan OSD-nya udah lumayan bagus dengan opsi-opsinya cukup jelas dan enak milihnya. Overall, fisik dan desain monitor ini di luar perkiraan saya. Untuk skor desain and feature, saya bisa kasih 45. Ini bukan jelek ya. Skor ini hanya informasi seberapa lengkap fiturnya tanpa memandang harga. Jadi monitor murah udah pasti skornya akan rendah, sedangkan monitor yang lebih mahal seharusnya skornya akan lebih tinggi. Sekarang kita lihat real performance-nya. Untuk flicker, monitornya termasuk aman dari potensi menimbulkan pusing dan mual. Pada luminance 100 nits di brightness 16% terukur deviasinya cuma 3,7%, yang berarti kalau di set brightness lebih terang lagi bakal lebih aman lagi. Dan benar, pada brightness 50% deviasinya turun jadi 1,8%. Latency, monitor ini surprisingly terhitung sangat bagus. Delay-nya minim banget, bahkan dia mencatat average latency paling cepat di antara monitor 200 Hz lain yang udah saya tes. Sedangkan untuk minimum latensinya dia udah di angka 0 millisecond, sedikit di bawah Gigabyte GS25F2 dan MSI MAG244F. Warna, color gamut sih biasa aja ya. Di saat yang lain berlomba-lomba 100% di CIP3, dia cuma 86% aja. Tapi yang mantep sRGB-nya beneran mepet 100%. Pada preset standar, brightness-nya di set tinggi banget 337 nits dengan black level 0,3 yang menghasilkan kontras rasio 1100:1. Cocok buat ngegame tapi nggak cocok buat kerja. Putihnya udah pas di 6500 Kelvin tapi gamma masih kurang rapi, gray balance-nya udah bagus banget, akurasi warna juga sebenarnya bagus, tapi karena gamanya belum oke dan brightness-nya ketinggian, tetap butuh kalibrasi kalau mau dipakai kerja grafis yang butuh akurasi. Saya kalibrasi ke 100 nits D65, terukur pada luminance mepet 100 nits, black levelnya hanya sanggup di 0,1 aja yang menghasilkan kontras rasio mendekati 900:1. Not bad. Putihnya masih terjaga di 6500 Kelvin dengan gamma yang kali ini udah lumayan konsisten di 2,2. Gray balance-nya masih bagus dan akurasi warnanya juga bagus banget, nggak ada yang meleset. Uniformity, untuk luminance, area di bagian kiri layar atas brightness-nya meleset lebih dari 4 delta C. Begitu pula untuk warna, keseluruhan bagian kiri layar deviasinya lebih dari 4 delta E. Tapi karena bagian lainnya masih oke, masih cukup bagus lah hitungannya.
Kemudian response time, monitor ini punya 4 level overdrive, off, normal, fast, dan ultra fast. Pada settingan off, responnya terhitung cukup bagus, tercepat 2,3 milisecond dengan average hanya 5,4 milisecond. Naik ke normal perubahannya hampir nggak ada, cuma meningkat 0,1 milisecond doang, jadi secara visual harusnya nggak ada bedanya. Setting terbaik adalah fast, respons tercepat jadi 1,6 milisecond dengan average jadi 4 milisecond, dan hampir nggak ada overshoot, cuma 3% untuk persentase yang lebih dari 10 RGB. Setting ultra fastnya sendiri sebenarnya nggak terlalu buruk ya. Terbaiknya jadi 1,1 dan average jadi 2,7 milisecond dengan kondisi lainnya juga nggak terlalu jelek. Overshootnya muncul dengan persentase di atas 10 RGB udah mencapai 43%, tapi kondisi yang 57% lainnya bagus semua. Kira-kira gimana aktual visualisasinya? Pada setting overdrive off, ghostingnya nggak terlalu parah sebenarnya, munculnya tipis dan nggak terlalu mengganggu. Naik ke normal, tadi udah saya sebutin juga perbedaannya nggak banyak. Tapi begitu naik ke fast langsung jadi bening banget. Perhatikan kaki UFO-nya, bandingin sama yang sebelahnya. Jauh bre. Dan surprisingly, ultra fastnya juga nggak terlalu buruk. Tapi tetap aja ghostingnya berkurang dikit diganti dengan bayangan putih inverse ghosting yang mulai muncul. Jadi untuk setting overdrive terbaik, silahkan pakai fast aja. Gambarnya bening tanpa perlu takut gangguan inverse ghosting. Digital Alliance DA24 GAM240E, monitor yang harganya paling murah untuk saat ini dan speknya paling tinggi dengan performance yang bisa bersaing. Walaupun untuk warna sedikit di bawah yang lain, tapi untuk gaming udah oke banget. Untuk skornya, General Use 84, Gaming Focus 88, dan Creator Focus 79 saja. Itu tadi Digital Alliance yang ternyata hasilnya di luar dugaan saya. Kira-kira gimana performance-nya kalau dibandingin sama monitor lain? Kebetulan saya belum ngetes monitor 240Hz yang lain. Jadi kita bandingin aja sama monitor 200Hz yang udah saya tes beberapa kemarin dan harganya juga selisihnya kurang lebih sama. General Score, monitor ini dapat nilai 84. Tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan monitor 200Hz yang udah dites sebelumnya. Tapi catat, harganya paling murah dan refresh rate-nya paling tinggi. Dimana untuk gaming fokus, skornya lumayan bre. 88 setara dengan Xiaomi G24i 2026 dan selisihnya juga nggak jauh sama Gigabyte dan MSI 200Hz. Sedangkan untuk creator fokus, skornya memang nggak terlalu tinggi, 79. Jadi kayaknya memang pas banget, harganya murah, refresh rate-nya tinggi, paling cocok dipakai buat ngegame. Kalau beli pakai voucher bisa dapat di harga 1,2 jutaan dengan harga normal sekitar 1,4 juta. Tapi garansi resminya cuma 2 tahun dibandingin brand lain yang rata-rata ngasih 3 tahun. Jadi mungkin garansi ini adalah salah satu faktor yang bikin monitornya bisa lebih murah. Kalau sekiranya kamu tertarik tapi malas buat searching, bisa langsung klik aja link di bagian bawah video ini.